Saudara, cooling system dalam menciptakan pemilu 2024 berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan sosialisasi pemilu damai ke narapidana narkotika Lapas Rumbai Pekanbaru. Sosialisasi tersebut menimbulkan kesadaran narapidana untuk menentukan pilihan. Dipimpin langsung Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti, didampingi Kasubdit 1 AKBP Bobi Subayang dan Kasubdit 2 Kompol Rian Fajri. Polda Riau melaksanakan cooling sistem pemilu damai 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Rumbai Pekanbaru. Kedatangan rombongan disambut baik pihak lapas yang terdiri dari Kepala Lapas Haji Damanik dan para pejabatnya, serta pejabat dari kantor Kemenkumham Riau yang mendampingi rombongan memberikan sosialisasi kepada warga binaan. Direktur Ditres Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, di Lapas Narkotika Pekanbaru terdapat sekitar 910 warga binaan yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Riau. Dari sekitar 910 warga binaan tersebut, sekitar 300 warga binaan terdaftar sebagai pemilih. Dalam sosialisasi, Manang Subeti menjelaskan kepada sekitar 40 perwakilan warga binaan tentang pentingnya menentukan pilihan, karena satu suara mereka menentukan nasib bangsa ke depannya. Selain sosialisasi cooling sistem pemilu damai 2024, Ditres Narkoba Polda Riau juga memberikan penyuluhan akan bahaya narkoba kepada warga binaan. Ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama terkait kesadaran dari warga binaan ini untuk dia betul-betul bagaimana dia harus bertobat. Jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan atau terlibat lagi dari jaringan narkoba. Karena di lapas ini adalah lapas khusus narkoba, makanya kami akan lebih sering lagi nanti ke depan untuk melakukan pembinaan seperti ini. Yang kedua, kami juga di sini melakukan sosialisasi terkait dengan kesadaran dari warga binaan ini untuk mau ikut serta dalam pemilu menggunakan hak pilihnya. Karena bagaimanapun warga binaan ini masih menjadi warga negara Indonesia yang punya hak suara, yang berhak untuk mengikuti pemilu. Ada beberapa tadi yang memang awalnya tidak mau menggunakan hak pilihnya, tapi mudah-mudahan dengan ada kehadiran kami dan binaan dari Pak Kalapas juga, mereka akan hadir pada tanggal 14 Februari nanti untuk menggunakan hak pilihnya. Gitu. Ya Pak, ini kan ada sekitar 600-an yang tidak terdaftar nih Pak. Itu ada nggak upaya dari Polda Riau agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti Pak? Kemarin kalau tidak salah sudah ada koordinasi dengan Dinas Distrik Capil untuk mensinkronkan kembali data-data warga binaan maupun tahanan ataupun di rutan-rutan yang kemarin diinisiasi oleh Polda Riau juga dengan Distrik Capil. Mungkin mudah-mudahan ada progres yang lebih bagus. Jumlah warga binaan kita saat ini 900 orang yang mempunyai DPT 360. Untuk TPS sendiri nanti Pak? TPS-nya ada dua, namanya TPS khusus. Berarti yang 300 ini mencoblos di dua TPS ini ya Pak? Siap. Semua di dalam lapas? Semua di dalam. Terus sisa yang 600 ini seperti apa Pak? Ini pindahan, dia tidak mempunyai NIK, tidak mempunyai identitas. Ya. Pindahan dari luar lah, ada dari Bagan, ada dari Pasir, ada dari mana, karena yang di sini ini semua adalah pindahan dari luar daripada lapas narkotika semua. Seorang warga binaan yang memiliki hak suara, FZ mengaku sebelumnya tidak memiliki niat untuk memilih. Namun setelah mendengar penjelasan yang diberikan Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti, FZ sadar akan menggunakan haknya dalam pemilu mendatang. Ada di pikiran setelah mengikuti sosialisasi ini? Dan lebih bagus, sebenarnya berterima kasih banyak lah untuk Lapas Narkotika karena telah mengadakan sosialisasi untuk pemilu damai. Apa yang mendapat Anda tangkap dari sosialisasi yang diberikan Direktur Narkoba Polda Riau ini? Sosialisasinya sangat bagus, sangat terpikirlah untuk kedepannya akan berubah setelah bebas nanti. Untuk niat memilih ada nggak? Sebelumnya ada nggak niat memilih? Sebelumnya niat memilih nggak ada Pak. Cuman karena adanya sosialisasi ini, saya ingin memilih karena hak suara saya itu dibutuhkan untuk pemilu yang akan datang ini Pak. Udah tahu kan berapa calon presiden yang akan kita pilih? 3 orang. Oh, 3 orang ya. Jadi FZ juga berharap presiden terpilih nantinya dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang masih marak di Indonesia. Ahad Laila Isnin melaporkan.